Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Dalam ibadah pertengahan minggu kita saat ini, saya percaya kita semua rindu untuk diberkati dan dilawat lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Dan mari datang kepada Tuhan saat malam hari ini. Kita mau datang mengagumi akan segala apa yang Tuhan berbuat dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
buat setiap hari mujizat yang kami alami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan kami boleh bernafas, kami boleh bergerak. Ini adalah bagian dari mujizat Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Bawa kehidupan kami untuk terus bersyukur dalam segala keadaan kami. Untuk kami terus memandang Engkau Allah yang lebih besar dari segala-galanya. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami terus mau bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Melalui ibadah pertengahan minggu saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu dan kebenaran firman Tuhan. Mari berbicaralah bagi kami Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu yang sanggup menolong, memulihkan kami dan membangkitkan iman kami untuk terus kuat di dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Saya percaya saudara semua ada dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam ibadah pertengahan minggu saat ini kita bersama-sama akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan, ketika kita merenungkan hidup kita, firman Tuhan katakan hidup kita seperti uap. Suatu kali kelak kita tidak akan ada. Tetapi yang menjadi pegangan hidup kita, apakah kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Dan saudara, ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi di hari-hari ini. Baik saudara menyaksikan melalui tayangan televisi ataupun koran, begitu banyak ada bencana alam yang terjadi belum beberapa waktu ini. Dan kuasa Tuhan terus dinyatakan. Dan biarlah itu membukakan mata rohani kita untuk kita tetap melihat bahwa hari-hari ini adalah hari di mana penghujung akhir zaman. Kita harus terus menjaga iman kita, menjaga kesetiaan kita sampai kita didapati Tuhan berkenan di hati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan mulaikan dengan, sebelum menyampaikan firman Tuhan, satu ilustrasi saudara, di mana ada seorang bapak yang ini merupakan sebuah ilustrasi yang disuruh oleh Tuhan untuk mendorong sebuah batu yang sangat besar. Dan bapak ini melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Dia mulai mendorong batu ini pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan hari selanjutnya dia terus mendorong batu ini. Tetapi apa yang terjadi? Batu ini tidak bergeser sedikit pun. Kemudian iblis pun mulai mendikte atau memasukkan hal-hal yang tidak baik, bahwa kenapa engkau harus capek-capek untuk mendorong batu itu? Kalau Tuhan yang menyuruh, kenapa Tuhan tidak turut bekerja di dalamnya sehingga engkau dapat menggeserkan batu itu? Kemudian iman bapak ini mulai turun dan tidak percaya lagi dengan apa yang Tuhan suruh dalam hidupnya. Dan suatu ketika dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, saya sudah capek-capek mendorong batu ini, tetapi batu ini tidak bergeser sedikit pun. Dan apa yang Tuhan katakan kepada bapak ini? Saya hanya menyuruh engkau untuk mendorong batu ini saja, tetapi bukan untuk sampai menggeserkan batu tersebut. Dan hari demi hari yang engkau lakukan adalah engkau terus mendorong. Engkau mendengarkan apa yang aku katakan, engkau taat dan mendorong batu itu. Tetapi ada saat engkau tidak lagi melakukannya. Dan maksud dan tujuan Tuhan untuk melatih otot-ototmu. Ketika engkau terus mendorong batu ini, engkau tangan dan kakimu, otot tangan dan kakimu akan terus kuat, sehingga engkau bisa terus kuat. Dan ini adalah bagianmu. Dan bagianku adalah mengerjakan untuk menggeser, bukan bagian engkau. Dan artinya saya mau membawa kita di sini. Tahukah saudara, ketika kita mungkin di dalam setiap pergumulan kita,
Yang Tuhan mau kita adalah percaya bahwa dalam segala pergumulan kita, Yesus sedang melatih iman kita supaya tetap kuat. Amin. Dalam setiap pergumulan kita, Yesus mau bekerja di dalamnya dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Dan pada saat ini firman Tuhan saya akan bagikan bagi kita. Kita buka bersama-sama dalam Injil Yohanes 11 ayatnya yang ke-39. Yohanes 11, ayatnya yang ke-35. Saudara buka Alkitab saudara masing-masing, kita membaca ayat ini. Yohanes 11 ayat 35. 1, 2, 3. Maka menangislah Yesus. Puji Tuhan. Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Saudara, ini merupakan kata yang sangat pendek dari ayat ini. Dan saudara lihat, maka menangislah Yesus. Kata menangis, semua orang pasti pernah mengeluarkan air mata, pernah menangis. Bahkan bayi yang baru lahir saja, dia mengeluarkan tangisan yang kuat. Dan dalam ayat ini, kalau saudara memperhatikan, Yesus menangis karena dia merasakan apa yang mereka rasakan pada waktu itu. Saudara, dalam perikop ini meninggalnya seorang yang sangat dikasihi oleh Yesus yang bernama Lazarus. Pada waktu itu Lazarus meninggal, dan kalau saudara menyadari, keterpisahan dari orang yang kita kasihi menimbulkan luka yang mendalam. Keterpisahan meninggalkan sesuatu bekas yang sangat berat. Bahkan orang yang mengalami ditinggalkan oleh orang yang dia kasih sangat berat. Dan saudara, Lazarus sudah meninggal pada waktu itu selama berapa hari? 4 hari. Dan di sini kalau kita melihat, adakah sesuatu yang Yesus tidak bisa lakukan? Adakah yang mustahil bagi Yesus? Tidak ada, saudara. Karena kehadiran Yesus akan menembus kemustahilan. Amin. Kehadiran Yesus akan mengalahkan setiap logika atau cara berpikir kita. Kehadiran Yesus akan mengubah yang pahit menjadi manis. Kehadiran Yesus akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat apa yang dapat kita pelajari dari kisah Lazarus ini. Yang pertama, saudara, saya akan membawa kita untuk mengerti bahwa pada waktu itu Yesus tidak langsung pergi ke rumah Lazarus, tetapi dia menunggu beberapa waktu. Dan di sini kita akan mendapat pelajaran. Yang pertama, Yesus bekerja menurut cara dan waktunya. Amin. Yesus bekerja menurut waktunya. Ayat 5-6 saudara perhatikan dari Yohanes 11 ini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus sudah tahu Lazarus sakit, tetapi firman Tuhan katakan di sini, Yesus sengaja tinggal berapa hari? 2 hari lagi pada waktu itu. Dan saudara, memang Yesus mengasihi. Yesus mendengar bahwa Lazarus, orang yang juga dia kasih itu, menderita sakit. Waktu Marta dan waktu Maria berbeda dengan waktunya Yesus. Amin. Waktu mereka berbeda dengan waktunya Yesus. Kalau waktu manusia adalah kronos, saudara. Tetapi kalau waktunya Tuhan adalah apa? Kairos. Waktu yang terbaik yang akan dia nyatakan bagi Lazarus. Waktu Tuhan juga yang terbaik yang akan dia nyatakan bagi saudara. Mungkin di hari ini saudara mengalami pergumulan. Mungkin di hari ini saudara mengalami masalah. Dan saudara berpikir, Tuhan, kapan waktu Tuhan untuk menjawab setiap beban, setiap pergumulan yang aku alami? Kapan waktu Tuhan untuk menjawab setiap pergumulanku? Saudara, kadang seolah-olah waktu Tuhan sudah terlambat. Kadang seolah-olah waktu Tuhan sudah lewat. Tapi saudara harus percaya, waktu Tuhan selalu tepat. Amin. Dan tidak ada kata terlambat untuk dia menyatakan kuasanya yang besar bagi saudara. Amin.
Saudara, Pengkhotbah 3 ayat 11 firman Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadilah orang yang percaya, yang sabar menunggu kairos atau waktunya Tuhan. Jadilah orang percaya yang terus menanti jawaban Tuhan, yang terus sabar dengan apa yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Karena waktu Tuhan akan mengajarkan kita untuk selalu kita melihat bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Tuhan akan menyatakan kebaikan di dalamnya. Amin. Saudara melihat di sini, apakah Lazarus tidak dapat dibangkitkan? Lazarus dibangkitkan di dalam waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Hal yang kedua, saudaraku, apa yang kita pelajari dari kematian Lazarus ini? Yang kedua, Yesus mengajarkan untuk apa, saudara? Firman Tuhan katakan, dia tahu Lazarus sakit, tetapi dia akan menyatakan apa? Kemuliaannya. Saudara melihat ayatnya yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan apa? Menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan apa? Dimuliakan. Penyakit itu akan membawa kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi beban persoalan hidupmu, percayalah kalau engkau terus hidup di dalam Tuhan, di balik segala proses, di balik segala ujian, ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Amin. Tuhan akan menyatakan kemuliaan kepada Lazarus. Begitu juga Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam hidup saudara. Asalkan saudara terus percaya dan beriman bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Biarlah di hari-hari ini kita boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kita boleh menikmati karya Tuhan yang sempurna. Ketika kita harus diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, percaya saudara, di balik pergumulan Allah akan menyatakan kemuliaannya yang besar dalam hidup saudara. Mungkin saudara saat ini belum melihat apa yang akan Tuhan nyatakan, tetapi teruslah percaya. Di balik setiap pergumulan kita ada kemuliaan, ada kabut Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang besar yang Dia akan nyatakan bagi saudara. Karena kuasa Allah mampu mengatasi segala persoalan hidup. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang lebih besar dari setiap pergumulan hidup saudara. Dan hal yang ketiga saudara, di samping Tuhan akan menyatakan kemuliaan bagi Lazarus, hal yang ketiga juga lewat kisah Lazarus mengajarkan saya dan saudara untuk apa? Terus percaya penuh kepada Tuhan. Bukan hanya asal percaya. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya apa? Kamu dapat belajar percaya. Ini yang dikatakan Yesus. Yesus berkata, memang lebih baik bagiku untuk tidak hadir pada waktu itu, pada waktu Lazarus sakit, pada waktu Lazarus mati. Karena Yesus akan mengajarkan baik kepada murid-murid, baik kepada Marta dan Maria untuk apa? Belajar percaya. Ayat 15 saudara perhatikan. Yesus mengajarkan untuk belajar percaya. Bukan hanya asal percaya, tetapi terus percaya. Kepercayaan atau percaya itu harus dibangun dari hari ke hari. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini yang Tuhan mau. Bukan hanya kepada murid-murid, bukan hanya kepada Marta dan Maria, tetapi kepada saya dan saudara. Di hari-hari ini Tuhan mau kita membangun kepercayaannya kepadanya. Di hari-hari ini Tuhan mau membawa kita untuk terus percaya sampai kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya karena iman. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi
dari apa yang tidak dapat kita lihat. Seringkali kita berpikir mustahil, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin terjadi, sudah terlambat. Tetapi percaya, kepercayaan atau iman kita atau keyakinan kita akan membuat kita menikmati mujizat Tuhan, akan membuat kita melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini Tuhan mengajarkan semua, baik murid-murid, baik Marta, Maria, bahkan orang-orang pada waktu itu yang sudah berkumpul untuk apa? Belajar percaya penuh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita alami di hari ini, mari terus bangun, terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia selalu ada dalam segala keadaan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya dalam segala keadaan kita ada Tuhan yang selalu menyertai hidup saya dan saudara. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah terus percaya penuh kepadanya. Percaya penuh. Amsal tadi katakan, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita. Tuhan tidak mau kita berharap kepada manusia, atau Tuhan tidak mau kita mengandalkan apa yang ada pada kita. Tetapi yang Tuhan mau, mari saat ini belajar percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, hal yang ketiga dari kisah Lazarus ini, apa yang kita pelajari? Kehadiran Yesus sanggup menyingkirkan batu-batu penghalang untuk kita menerima mujizat Tuhan. Amin. Kehadiran Yesus sanggup menyingkirkan segala batu penghalang untuk kita, untuk saya dan saudara menerima mujizat Tuhan. Saudara tahu pada waktu itu, ketika Yesus datang, Marta bertemu dengan Yesus. Tuhan Yesus, kalau engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati. Pada saat juga Yesus terus maju melangkah. Maria datang tersungkur. Tuhan Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saudara melihat kehadiran Yesus mampu mengubah segala situasi terburuk pun menjadi terbaik. Amin. Kehadiran Yesus sanggup memulihkan apa yang seolah-olah tidak dapat dipulihkan. Kehadiran Yesus sanggup membangkitkan apa yang sudah mati. Kehadiran Yesus sanggup membangkitkan iman percaya kita. Amin. Saudara lihat di sini, seolah-olah sudah terlambat, tetapi kalau kita melihat batu di sini berbicara penghalang kemustahilan. Batu yang menghalangi kubur Lazarus berbicara, saudara, batu yang menghalangi atau ketidakpercayaan. Batu di sini bicara penghalang keraguan atau kekecewaan, sakit hati, kepahitan yang tidak bisa membawa kita melihat kemuliaan Tuhan, yang bisa membuat iman kita mati, yang bisa membuat iman kita terkubur, dan kita tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan. Kita tidak mampu melihat mujizat Tuhan ketika batu itu menghalangi kehidupan saya dan saudara. Tetapi ketika kita izinkan Yesus hadir dalam hidup kita, Yesus hadir dalam keluarga kita, Yesus hadir dalam pekerjaan kita, segala batu penghalang itu dapat disingkirkan. Segala batu yang menghambat itu, ketika Yesus berkata pada waktu itu, angkat batu itu. Pada waktu itu pun Maria, kalau saudara melihat di sini, pada waktu itu ketika Yesus berkata, angkat batu itu, Marta berkata, Yesus, dia sudah meninggal beberapa hari, nggak mungkin, sudah 4 hari, sudah berbau. Tetapi kehadiran Yesus menyingkirkan batu-batu penghalang, sehingga Yesus berkata, Lazarus keluarlah, Lazarus bangkit, Lazarus hidup. Dan dia menikmati kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan pada waktu itu. Saudaraku, kehadiran Yesus juga sanggup menyingkirkan batu-batu yang menghalangi kita, dan akan membangkitkan iman kita untuk kita melihat mujizat Tuhan, sehingga kita bisa berkata dengan iman, mujizat Tuhan masih ada, pertolongan Tuhan
dalam segala pergumulanmu. Kalau engkau terus bertahan, tetap percaya penuh kepada Tuhan, maka di balik pergumulan ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Asal izinkan waktu dan cara Tuhan yang bekerja dalam hidupmu, karena tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Amin. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Manusia bisa berkata terlambat, sudah terlambat, sudah lewat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Percaya penuh kepada Tuhan, tidak ragu, tidak khawatir. Yesus sanggup sehingga kita melihat kemuliaan Allah menjadi bagian hidup kita. Hadirkan Yesus dalam segala keadaanmu. Hadirkan Yesus dalam segala situasi dan kondisi hidupmu, sehingga tidak ada lagi batu-batu menghalang yang menghambat iman kita untuk menerima mujizat Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Segala sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, asalkan kita tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Saudara, Lazarus dapat dibangkitkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan pada waktu itu. Percaya juga saudara, bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi hidupmu. Dia akan menyatakan kuasanya bagimu saat ini. Tuhan akan menyatakan mujizatnya padamu pada saat ini. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu saat ini. Terus percaya dan tetap bertekun di dalam imanmu kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Mari tutup Alkitab saudara. Kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di hari-hari ini terkadang hidupmu merasa sepertinya tidak ada jalan yang terbuka. Sepertinya semua jalan sudah tertutup. Waktu Tuhan seolah-olah sudah terlambat. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan saat ini membawa kita untuk mengerti bahwa tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Asalkan kita terus percaya. Asalkan kita terus bergantung kepada Tuhan. Dan terus menikmati proses yang Tuhan izinkan. Karena di balik semuanya itu Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari sembah Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus.
Kudus, mampukan kami untuk melakukan setiap firman. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk ibadah pertengahan minggu saat ini. Kami percaya Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang-orang tua lanjut usia. Tuhan kiranya memberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani Tuhan limpahkan bagi seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada, selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan buat di hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi ada mujizat setiap hari yang kami nikmati bersama dengan Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan GPD Sola Gracia Jatiwangi, berkati kami semua, baik kami hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat. Bahkan Tuhan terus menolong, memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menolong pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri, bahkan seluruh jajaran pemerintahan sampai paling bawah sekalipun, selalu diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Berkati daerah Jatiwangi, Majalengka, tempat kami tinggal adalah daerah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah saat ini dan segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan kepada Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang ajaib. Dan saat ini kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari engkau menadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kita percaya doa berkat bukan hanya sebagai rutinitas setiap akhir ibadah, tetapi ini bagian kita mengimani berkat Tuhan boleh nyata dalam hidup kita. Mari kita menadahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani, rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur sudah beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.